Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan sekalian yang sudah mengunjungi channel Mas N. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharing pengalaman saya mengenai satu tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana bisa lulus dalam ujian praktek mengambil SIM di Jepang. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan sekalian punya SIM Indonesia, SIM mobil, itu bisa ya, ada namanya kirikae, yaitu menukar SIM-nya ke SIM Jepang gitu ya. Nah ini ada ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Ujian tertulis itu ada 10 soal, dan kalau rekan-rekan benar 7, maka bisa lulus. Biasanya teman-teman yang ikut ujian tertulis ini biasanya lulus ya. Nah berikutnya setelah kita lulus nanti akan masuk ke ujian praktek. Nah disinilah di ujian praktek ini banyak rekan-rekan dari Indonesia itu yang gagal ya di ujian praktek ini. Jadi kalau sekali gagal ya nanti mungkin nunggu 2 pekan lagi atau 1 bulan lagi dan harus bayar lagi seperti itu ya. Nah bagaimana supaya sekali kita ujian bisa langsung lulus gitu ya. Pengalaman saya ya, saya mempunyai banyak ya kadang mengajarkan teman gitu ya yang dia mau ikut ujian. Itu kan kita bisa sewa tempat, bisa sewa mobilnya, dan juga di sana saya menjadi instrukturnya seperti itu ya. Nah dari beberapa pengalaman ini paling tidak ada beberapa tips ya yang bisa saya sampaikan ketika itu. Tips yang pertama adalah ketika kita mengirimkan mobil, setelah itu sebelum kita jalan itu kita harus lihat dulu ya spion kiri, spion kanan, spion tengah seperti itu. Dan ini tidak cukup. Jadi setelah melihat spion itu rekan-rekan tuh harus melihat ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Nah ini harus kepalanya harus menoleh gitu ya. Jadi nggak boleh ngelirik aja, itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena ya dalam pelajaran di sekolah driving school itu kalau kita lihat spion saja itu, kalau ada sepeda motor misalnya di belakang kita itu yang sudah dekat dengan kita itu tidak terlihat ya, itu namanya blind spot ya. Makanya kita harus melihat dengan mata kepala kita ke kiri dan ke kanan. Nah sebenarnya lihat ke kiri kanan ini tidak hanya ketika ingin menghidupkan mobil ya. Jadi kalau kita ingin belok kiri, belok kanan, ingin pindah jalur dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, itu juga harus kepalanya bergerak. Nah, bagaimana penguji ini bisa tahu ya? Bisa tahu kita melirik saja atau kepala kita bergerak atau enggak. Nah, nanti jika rekan-rekan misalnya meminjam mobil gitu ya untuk latihan, itu kan mobil latihan itu mobil yang dipakai nanti untuk ujian ya. Itu ada ya di bagian tengah antara kita dengan pengujinya, itu di tengah ya, biasanya di bawah, di dekat dengan AC gitu ya. Itu ada cermin, ternyata ada cermin sehingga pengujinya itu bisa ngelihat mata kita itu ngelirik atau ke kepala, menoleh ke kiri atau kanan. Jadi dia pengujinya itu menggunakan cermin itu untuk melihat kita ya. Nah itu yang pertama, poin pertama ya. Nah poin kedua adalah ingin belok ya, belok ke kiri atau belok kanan gitu ya, itu kita harus mepet dengan trotoar ya. Jadi ya sekitar 10 cm atau 15 cm ya. Jadi tidak boleh ada jarak, karena banyak kejadian itu ada sepeda atau ada orang gitu ya, sehingga kita mau belok kiri nanti tabrak dengan sepeda. Nah makanya itu harus kita mepet ke kiri. Kalau mepet kanan, mepetnya terlalu besar, itu biasanya berkurang poinnya. Atau sama, misalnya kita mau belok kanan, itu kan kalau kita pindah jalur ke kanan, kemudian kita mau belok kanan, nah itu ada line putih kan, nah, gitu. Kita harus mepet juga ke line putih. Itu poin yang kedua ya. Jadi kita harus mepet ke kiri atau mepet kanan ketika ingin belok.
Nah, poin ketiga adalah ketika kita nanti ada jalur gitu ya, jalur yang jalannya itu lurus saja gitu ya. Nah, di sini kita tidak boleh terlalu lambat. Minimal itu kita harus lebih dari 20 km per jam. Nah, bagaimana penguji itu bisa melihat kecepatan mobil kita? Padahal kan kecepatannya itu ada di depan kita ya. Ternyata kalau rekan-rekan sekalian perhatikan di mobil itu di bawahnya cermin itu ada satu kotak gitu ya. Satu kotak. Kalau kita tidak bisa melihat di belakang kotak itu ada apa, tapi penguji itu ternyata di belakang kotak itu ada kecepatan kita dalam bentuk digital gitu ya. Jadi penguji itu bisa melihat kecepatan kita 10 km atau 15 km atau 20 km per jam seperti itu. Oleh karena itu ketika ada jalan lurus itu diusahakan ya kecepatan di atas 20 km per jam. Itu poin ketiga ya. Nah, poin keempat, yang ini banyak terjadi juga banyak yang tidak lulus ya, yaitu ada tulisan tomare. Tomare itu adalah berhenti. Jadi ada garisnya gitu ya. Kita benar-benar berhenti di belakang garis ya. Nah, berhenti itu ya beberapa detik lah. Berhenti ya berapa detik baru kita jalan. Benar-benar berhenti seperti itu. Itu poin keempat ya. Nah, poin kelima, misalnya nanti kita akan masuk letter L gitu ya. Letter L itu masuk ke kiri terus ke kanan seperti itu. Nah, ini sebenarnya jika kita belok kiri itu nanti di depan itu ada kayak palang-palang yang bisa bergerak gitu ya. Nanti kalau kita tabrak dengan kita itu akan bergerak gitu ya. Nah, itu akan mengurangi juga. Makanya di L ini sebenarnya tidak harus langsung L gitu ya. Boleh misalnya kita kalau kira-kira ini tidak bisa, kita mundur, maju, mundur, itu boleh juga ya. Tidak masalah. Nah, berikutnya adalah jika kita mau belok ya. Kita belok, itu beloknya jangan terlalu jauh gitu ya. Misalnya begini ya, jangan terlalu jauh begini. Itu bisa nggak lulus juga. Jadi benar-benar belok kiri. Jangan melambung ke atas, melambung ke kanan gitu ya. Baru tidak boleh. Ya, mungkin itu sedikit ya sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan ya sebelum rekan-rekan sekalian mengikuti ujian praktek. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.